Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, sahabat Vivin, di Ngobras, Ngobrol Ramadan Santai bersama PC Fatayat MUI Ban. Bulan Ramadan, bulan dakwah. Bulan Ramadan, bulan literasi. Hari ini kita akan berbicara tentang mengawal amanah, menjaga ilmu Ramadan sebagai kompas moral wakil rakyat. Bersama narasumber kita, sahabat Helmi Kesetiaan Yuda, atau Magister Pendidikan. Beliau saat ini menjabat sebagai bendahara PC Fatayat Nahdlatul Ulama Bangil, sahabat. Sekaligus beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Bagaimana kabarnya nih, sahabat Mimi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Helmi Sudiono Fauzan. Itu pencalonannya ya sampai saat ini jadi anggota dewan ya. Jadi kalau jadi Fatayat itu saya memang nama asli ataupun jadi guru. Saya adalah Helmi Kesetiaan Yuda. Sebutan panggilan saya itu adalah Ibunda Mimi. Ya. Nama tenarnya. Ya, betul. Nama tenarnya seperti itu. Pada hari ini memang di bulan suci Ramadan ini memang kita itu perlu mengevaluasi diri, dan khususnya bagi kita sebagai masyarakat umum yang orang muslim, penting kita menjaga diri kita pribadi kita sendiri agar lebih baik lagi. Dan alhamdulillah saya memang baru saat ini jadi anggota dewan. Saya ada di Komisi 4. Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan. Betul. Dan asli orang Bangil, sahabat. Jadi sesuai dapil. Iya, betul. Dapil 1 itu mengenai tentang dari Beji, Bangil, Ngepol. Dan saya alhamdulillah saat ini juga sudah disampaikan sahabat Vivin, saya juga penjabat di kantor Fatayat, khususnya di bendahara. Oke. Udah. Menteri Keuangan Fatayat Bangil. Iya, tapi yang penting uangnya tidak saya bawa. Oke. Baik. Sesuai dengan tema kita, sahabat ya, mengawal amanah, menjaga iman. Ramadan sebagai kompas moral wakil rakyat, karena panjenengan di anggota dewan, sahabat Kabupaten Pasuruan. Ramadan itu sering jadi momen untuk refleksi diri. Bagi seorang wakil rakyat nih, apa makna Ramadan dalam mengevaluasi kepemimpinan? Ya. Kalau saya mengevaluasi sebagai kepemimpinan, ini pribadi saya sahabat ya, bahwa kepemimpinan ataupun di bulan Ramadan itu kita ini harus menjaga selalu introspeksi dan apa yang harus kita jalankan dan sesuai dengan nilai-nilai agama ya, dan nilai-nilai norma yang ada di sini. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai anggota dewan, ya kita harus betul-betul memberikan sesuai dengan tagline kita, bergerak bersama rakyat, itu harus menjadi pemimpin itu harus yang amanah, seperti itu. Jabatan adalah amanah. Ya, betul. Di bulan puasa ini, bagaimana menjaga agar amanah itu tetap lurus dan tidak melenceng dari niat awal. Secara otomatis panjenengan sebelum menjabat kan pasti ada niat tertentu kan, namanya niat baiklah untuk rakyat. Kira-kira apa ini? Bagaimana dengan menjaga hal tersebut? Oke. Kalau menjaga untuk biar tetap menjaga amanah, yang penting kita itu puasa itu tidak harus menahan lapar ya, tidak harus menahan lapar, tidak harus menahan minum, dan juga kita harus menjaga lisan kita. Lisan kita ini adalah suatu kata-kata yang kita ucapkan adalah lisan yang sangat tajam untuk kita. Apabila kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita dengarkan tidak bagus, tidak enak, otomatis kita bisa menyakiti kata-kata itu dengan masyarakat. Jadi menjaga itu ya kita harus satu memenuhi apa yang diinginkan masyarakat. Tidak ada obrolan seperti janji-janji. Nah, apa yang diinginkan masyarakat insya Allah saya akan berikan informasi dan akan saya berikan sesuatu yang betul-betul apa adanya di sekitaran anggota dewan atau programnya dewan gitu. Jadi kita juga sebagai mestinya anggota dewan itu selalu menjaga lisan, menjaga diri kita, meningkatkan kemajuan untuk kepada masyarakat, meningkatkan untuk
apa yang diinginkan di Kabupaten Pasuruan seperti itu. Menahan diri. Ya. Saya kutip gitu, menahan diri. Dalam dunia politik yang penuh dengan dinamika, bagaimana panjenengan ini memberikan nilai yang bisa menjaga integritas? Kalau menjaga nilai secara integritas ya sahabat-sahabat, ya kita harus memberikan apa ya, selama ini menjaga diri kita ya. Jangan sampai ketika kita menjadi anggota dewan lupa dengan masyarakat ya. Menjadi anggota dewan lupa dengan program-program untuk masyarakat. Dan semestinya anggota dewan ini apa yang dipunyai dengan programnya dari Kabupaten Pasuruan, kita memberikan apresiasi kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam apa yang diinginkan oleh masyarakat. Bukan berarti kita anggota dewan ini hanya sekedar cuman, Bu, saya minta bantuan ini, Bu, saya minta ini. Dan seharusnya anggota dewan itu harus turun ke lapangan. Jadi seperti itu. Nah, begitu. Saya saat ini memang saya gandrung untuk jalan-jalan kepada masyarakat atau sekitar di dapil saya sendiri. Tidak harus saya itu duduk manis sebagai anggota dewan, tapi juga begitu saya menyampaikan keterbukaan transparan kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasakan apa ya, betul ditinggalkan. Nah, jadi habis manis sempat dibuang bahasanya. Tapi insya Allah saya tidak, sahabat-sahabat. Enggak. Nah, saat ini saya akan ikut mata ya toh. Ya, betul. Betul. Sebagai wakil rakyat misalnya, tanggung jawab itu kan bukan hanya kepada masyarakat, apalagi ke dapil yang milih panjenengan, tapi juga kepada Allah. Bagaimana caranya panjenengan menyeimbangkan kedua? Ya, kalau menyeimbangkan keduanya itu ya penting ya sahabat. Kita sebagai anggota dewan itu harus adil, ya, proporsional, bahasanya bukan adil ya, proporsional di anggota dewannya. Tapi kalau di masyarakat kita berbuat secara adil, merata, apa yang yang selama ini diinginkan oleh masyarakat ya. Jadi kita juga harus berbijaksana dalam mengambil keputusan dan agar tidak sampai keputusan itu hanya sebelah mata. Jadi keputusan itu harus kita dari pihak 1, 2, 3, akhirnya kita mengambil keputusan yang bijaksana, tidak mementingkan golongan maupun pribadi, seperti itu. Ramadan ini merupakan pengajaran kejujuran. Karena puasa adalah ibadah yang tidak selalu terlihat oleh orang. Kan orang tidak tahu kita puasa atau enggak saat ini misalnya. Bagaimana nilai ini diterapkan dalam kerja-kerja publik? Ya, kalau kejujuran di politik ya sahabat, saya harap tidak semua orang itu mengatakan jujur. Tidak, jadi ada kondisi dan situasinya yang harus kita terapkan. Jadi di mana posisi kita harus menyampaikan secara transparan, di mana posisi kita tidak harus menyampaikan dengan transparan. Jadi itu ada koridornya masing-masing, konteksnya ya, pertanyaan ataupun apa yang disampaikan. Dan juga lagi kita harus mengevaluasi kembali ya, dan apa yang ditanyakan kita harus bijaksana. Kalau bagi kita di lingkup kerja, ketika kita menyampaikan keterbukaan secara langsung, otomatis kalau masyarakat mendengarkannya akan tersinggung dan marah. Dan sebenarnya aslinya itu terjadi kalau masyarakat tidak tahu. Contoh saja ya sahabat ya, contoh masalah tentang Bun, jalannya dong diperbaiki Bun, bagaimana pendidikan ini harusnya dibangun lebih banyak, lebih bagus, tingkat 2, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hal itu. Nah, kita tuh harus menyampaikan secara terbuka, transparan. Tidak harus, oh ya, tugas saya sebagai anggota Dewan Komisi 4 menangani hanya sebatas pendidikan dan kesehatan, serta menangani tentang tenaga kerjaan, juga sampai ke perpustakaan. Dinasnya itu mitra kerja kita. Nah, kalau masalah tentang untuk perbaikan jalan dan sebagainya, sahabat, itu bukan ranahnya di Komisi 4. Jadi seperti itu. Ada tempatnya sendiri. Jadi Komisi 1 itu untuk apa, mitra kerjanya apa, Komisi 2 itu mitra kerjanya apa, sampai Komisi ke-4.
Jadi kalau memang kadang masyarakat tidak tahu, kalau ketika saya menyampaikan, wah percuma Bun, kita itu sudah mendukung panjenengan, tapi jalan masih berlubang. Nah itu kan ada tempatnya masing-masing. Kalau jalan nasional, otomatis itu miliknya provinsi, Bu Gubernur. Jadi kita hanya menjembatani untuk menyampaikan itu kan begitu. Masyarakat ingin pemimpin itu hadir dan mendengar. Di bulan Ramadan ini bagaimana membangun kepemimpinan yang lebih empatik nih ke masyarakat? Kira-kira bagaimana Bunda? Ya, kalau kita sebagai pemimpin seharusnya kita itu mendengarkan keluh kesah masyarakat. Kita mempunyai empati, tidak hanya kita itu see you gitu aja. Tapi kita harus mempunyai empati itu ada beberapa ya. Mulai pertama adalah kita berikan salam dulu, setelah itu kita berikan senyuman, kita berikan tanya jawab, apa yang diinginkan, apa yang dikeluhkan. Kita juga merasakan apa yang diinginkan dan kita keluhkan. Apabila memang penuh dengan cinta, saya memberikan cinta pada mereka, seperti itu. Puasa ini juga melatih kesederhanaan. Betul. Bagaimana nih nilai hidup sederhana ini bisa tercermin dalam gaya kepemimpinan seorang Bunda Mimi? Ya, kalau saya kesederhanaan itu yang pertama itu saya tidak memberikan ataupun menunjukkan bahwa finansial saya lebih tinggi ya, ataupun cara berpakaiannya juga seperti itu. Tapi kalau bagi saya dalam politik atau kepemimpinan, kesederhanaan itu yang penting apa? Kita selalu mempunyai empati. Ya, mempunyai empati itu yang penting. Kalau kita sederhana tapi tidak mempunyai empati, percuma ya sahabat ya. Apa yang harus disampaikan? Kadang masyarakat tidak tahu. Kalau apa yang diinginkan sederhana, orang ini sederhana. Tapi ketika berbicara, menusuk hati, ketika menyampaikan sesuatu, tidak bisa dipahami gitu. Jadi itu, kesederhanaan itu adalah penting untuk sebagai kepemimpinan. Kita memberikan pemimpin yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab, mempunyai rasa empati, mempunyai rasa perhatian lebih. Nah, masyarakat seperti itu. Jadi tidak tinggi-tinggi. Bergerak bersama rakyat sesuai dengan tagline saya. Situ. Ini Bunda Mimi, di era media sosial, pemimpin itu sering berada dalam sorotan. Bagaimana menjaga iman agar tidak terjebak pada pencitraan semata? Ya, kalau menjaga iman itu tugasnya kita itu ya kembali lagi kita harus bertanggung jawab ya sahabat. Apa yang kita sampaikan berarti kita harus bertanggung jawab. Harus semaksimal mungkin kita menyampaikan sederhana juga dalam berkaitan dengan kesederhanaan. Jadi kalau kita berkata apa adanya, insya Allah kita tetap melakukan yang terbaik. Ya, menjaga itu tidak ada pencitraan, tidak ada aku memberikan sesuatu, aku akan menunjukkan pada masyarakat. Tapi pencitraan itu juga penting bagi untuk media sosial di zaman sekarang ya, era digitalisasi. Karena pencitraan itu memang kita dibutuhkan untuk mempromosi diri kita. Jadi kalau pencitraan untuk hanya sekedar sekedar dikit-dikit kita sampaikan, dikit-dikit kita sampaikan, itu namanya pencitraan. Jadi ada dua pencitraan untuk diri kita sendiri, satunya untuk pamer itu juga bisa ada, jadi beda ya. Lihat konteksnya juga lagi ya. Bagaimana nih Ramadan bisa menjadi pengingat agar kebijakan yang panjenengan ambil, kebijakan yang diambil oleh para pemangku kebijakan gitu berpihak pada rakyat kecil. Iya. Berarti gini, kalau mengambil kebijakan itu kita yang pertama yaitu selalu introspeksi. Ya. Itu memang utama loh. Kita sebagai manusia ya, apalagi di bulan Ramadan ini kita harus selalu introspeksi diri dan juga memberikan sesuatu pada masyarakat itu kayak memprioritaskan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi itu. Jadi introspeksi, evaluasi itu penting dalam untuk di bulan kebijakan di bulan suci Ramadan saat ini gitu.
Ya sama dengan tadi ya yang disampaikan, punya empati lagi, kembali lagi seperti itu. Sebelum kami tutup nih, saya tutup dulu lagi. Satu lagi pertanyaan. Apa pesan untuk para wakil rakyat agar Ramadan itu benar-benar menjadi kompas moral dalam setiap keputusan? Ya, kalau ini untuk umum ya? Iya, secara umum. Jadi secara umum kita para wakil rakyat yang lain. Oh, bukan untuk masyarakat ya? Ya, oh ya. Kompas moral. Oh, jadi keputusan yang diambil. Jadi kalau kita mengambil sesuatu keputusan itu yang harusnya adil, makmur, merata, dan itu prioritas memang diutamakan sebagai di politik maupun di wakil rakyat, itu adanya penting. Tapi yang penting ya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa menjaga itu memang sangat tidak bisa kita katakan santai atau gampang ya, tapi semuanya itu tergantung niatnya masing-masing. Dalam hati kita memang sudah menjaga dalam hal apapun, insya Allah kita akan dilindungi dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari malapetaka yang lain, seperti itu. Baik, Bunda Mimi, terima kasih banyak ya atas waktunya, sudah menyempatkan di waktu sibuknya panjenengan. Terima kasih sahabat, terima kasih pemirsa yang ada di Ngobrol Ramadan Santai bersama PC Fatayat NU Bangil. Ramadan bulan dakwah, Ramadan bulan literasi. Bunda Mimi bergerak bersama rakyat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mimi.